Ya, Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, serangan menargetkan situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahed Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Setelah serangan 3 malam berturut-turut, pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan terbarunya terhadap Iran. Ya, eskalasi meningkat usai Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pemirsa, pasukan Iran mengerahkan rudal dan drone untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, Irak. Ya, bisa warga Irak dikejutkan dengan dentuman keras akibat serangan rudal dan drone Iran yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil. Ledakan besar juga terdengar dari dekat konsulat Amerika di Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diaktifkan untuk mencegah serangan udara Iran terhadap konsulat Amerika yang terletak di dekat pasukan Amerika bermarkas. Serangan ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi ke Washington, Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesawat intai maritim MQ-4C Triton diketahui diproduksi perusahaan Amerika Serikat Northrop Grumman. MQ-4C Triton digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Australia. Pesawat nirawak senilai 3,5 triliun rupiah ini mampu mengudara 24 jam dan menjelajah hingga 7.400 mil laut. Pemirsa, IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Ya, pemirsa, Tehran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Tunub, Iran juga jadi sasaran serangan udara militer Amerika.
Itu nggak bisa lewat Mbak orang situ. Kobaran api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Naas, 3 mobil yang berada di lokasi ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau sumber air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Agus Rohim, Anyus melaporkan. Ya, akibat sopir main ponsel saat mobil melaju kencang, sebuah truk molen tersangkut di terowongan Matraman, Jakarta. Sidang lanjutan Dr. Tifa pagi ini beragendakan pendapat dari penuntut umum. Selamat pagi, welcome back to Newsroom Pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Togi, apa kabar? Luar biasa, selalu harus semangat di pagi hari ini ya. Apa gara-gara Argentina menang subuh tadi? Yang tadi pagi benar menang, ini Argentina menang lawan Inggris. Berapa skornya lupa aku ya? 2-1. 2-1. Kamu lu tim sama siapa nih? Melaju ke final ya. Aku sih tadi dukung Inggris sebenarnya ya. Inggris? Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalau boleh tahu bisa kenapa sih Syafa ngedukung Inggris nih yang mau tahu nih? Karena suka negaranya. Oh, jadi suka negaranya. Karena suka Inggris karena negaranya. Bukan pemain-pemain yang jago-jago ya? Enggak sih, nggak ngerti sebenarnya. Baik, tapi nanti kedepannya final ini Argentina melawan Spanyol. Kira-kira dukung mana? Aku lebih ke Spanyol sih kayaknya sih. Sama berarti. Sama kita ya. Ya udah, nanti kita berharap Spanyol menang di final, but we'll see how it is ya. Kita sabar dulu bisa di rumah, gimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo menemani Anda pagi ini. Dan kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Ya, sebagai pembuka iNewsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi lainnya. Di antaranya ada 2 pengedar narkoba jenis sabu dan ganja berhasil diringkus oleh polisi. Penangkapan diwarnai tangis histeris ibu salah satu pelaku yang tak kuasa melihat putranya digiring polisi. Dua pemuda terduga pengedar narkoba tak berkutik saat mencoba kabur dari sergapan tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir di permukiman padat penduduk Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Oh, itu apa tuh? Apaan? Sabu. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, petugas mendapati 14 klip berisi sabu seberat 3 gram dan 2 paket ganja seberat 10,36 gram. Tangis histeris ibu salah satu pelaku pecah saat melihat putranya dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Saya baru datang ke kampung, Pak. Baru saya nggak bisa bangun. Penggeledahan dilakukan karena dicurigai pelaku menyimpan barang haram lainnya. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Polisi pun kini tengah mengembangkan kasus guna mengungkap bandar pemasok narkoba kepada keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa diduga mengendarai mobil sambil memainkan ponsel. Sebuah mobil truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, pemirsa, mobil truk molen ini bermuatan beton cair menyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Truk dengan nomor polisi B9424TIA ini melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempeskan keempat buah ban mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atasnya.
Ya, diduga hanya karena persoalan sepele, seorang warga digotong paksa oleh tetangganya hingga diduga alami kekerasan fisik. Ya, aksi ini pun terekam kamera warga lain dan viral di media sosial. Pria yang masih mengenakan helm terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo V5, Gambir, Jakarta Pusat. Kedua kaki dan tangan korban diangkat bersama oleh para pelaku dan membuat korban tidak berdaya. Selama digotong paksa hingga sejauh 100 meter, korban mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah pelaku. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2025 lalu saat korban tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan istrinya ke pasar. Pelaku diduga tersinggung saat korban membunyikan klakson motornya untuk memanggil istrinya. Pelaku dan keluarganya pun menghampiri korban dan menyeret korban. Atas peristiwa ini, korban dan istrinya melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sementara itu, polisi mengaku proses hukum atas dugaan penganiayaan yang dilaporkan korban terus berlanjut. Penyidik masih melakukan pendalaman serta pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk korban dan para terlapor. Pihak keluarga korban berharap adanya keadilan atas insiden tersebut guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Bisa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan melibatkan untuk melakukan supervisi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri, dan sprindik dari Polri. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Ya, KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Selain itu, Kejagung juga masih mempelajari status tersangka yang dikeluarkan Polri untuk Febri. Ya, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah. Ya, Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kunto Tadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Ardiansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Ya, setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR RI didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Undang-undang perampasan aset digadang-gadang jadi payung hukum kuat untuk miskinkan koruptor. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Ardiansyah.
Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoaks yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di iNewsroom pagi. Pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi akan kembali digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sidang beragendakan pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi kubu Dr. Tifa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa akan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Sidang yang rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi beragendakan mendengarkan tanggapan JPU terhadap eksepsi dari tim advokat terdakwa, di mana pada pekan lalu terdakwa dan tim pengacaranya telah mengajukan keberatan terkait dakwaan penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juli lalu. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen di sidang pra-peradilan Rosurjo. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan seorang ahli. Tumpukan dokumen diserahkan Polda Metro Jaya ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo, Rabu pagi. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain tumpukan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan saksi ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra-peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan menjadi pokok perkara atau. Agenda sidang kali ini merupakan pembuktian dari Polda Metro Jaya. Namun Roy Suryo dan kuasa hukum menilai banyaknya barang bukti polisi tidak serta-merta bisa menjadi dasar penetapan tersangka.
maka dalam hal memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti, ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun. Pada sidang sebelumnya, Roy Suryo menghadirkan 4 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli serta bukti-bukti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Ya, langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah, enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dari lampu, Pak. Ya, hal ini diungkap Ketua Umum Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah, kita tepis semua. Ya, ahli digital forensik Rismon Sianipar buka suara terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo. Ya, Rismon menyebut dirinya tidak akan memilih mengajukan pra-peradilan jika jadi terdakwa dan akan menggunakan keilmuannya untuk membuktikan kebenaran. Walaupun saya saat itu nggak diberi maaf oleh Pak Jokowi dan saya dijadikan terdakwa, ya, maka
saya tidak akan mengajukan IRJ. Saya tidak akan mengajukan pra peradilan, Bang. Sesuai dengan apa yang saya jawab dalam BAP saya, baik sebelum maupun sesudah dinyatakan saya tersangka. Artinya hadapin aja gitu ya? Hadapi, karena pada saat itu ada ratusan ya Bang ya, BAP itu semua saya jawab penuh dengan keilmuan saya. 3 hari loh? 3 hari tidak berturut-turut ya Bang ya, Senin, Kamis, dan Senin lagi minggu depannya. Iya, 3 kali full sampai jam 6 sore. Itu semua saya jawab, sehingga ketika saya menjadi terdakwa, saya akan banjiri persidangan saya itu dengan keilmuan saya, dengan terminologi yang saya kuasai selama 30 tahun sejak saya kuliah di Teknik Elektro UGM. Itu perlawanan saya. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKH diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan di musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8.800 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran itu dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jamaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain itu pola. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya. Ya, Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh keluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan tersebut. Nggak ada. Ya, pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Ini bener Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kasih. Iya Pak, ini bener Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu bener Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Ya, sepertinya mungkin Syafa mau ikut sayembara juga. Mungkin boleh, bisa lumayan ya, umroh gratis ya. Ini ya, keponakannya aslinya apakah Zia atau tidak nih ya. Betul, kita selidiki ya. Kita selidiki, siapa tahu bisa dapat umroh nanti gratis ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana Menteri PU Dodi Hanggodo ini belakangan menjadi sorotan publik ya. Ya, selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak.
Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Benar Meriah. Lebih penting ke sini gua. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Agam. Itu udah berapa kali kami. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemenpu ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNewsroom Pagi. Pemirsa, momen dramatis terjadi saat sebuah kereta barang melintas di tengah kepungan asap tebal dan lidah api kebakaran hutan yang melanda Ontario, Barat Laut, Kanada, dan seluruh awak meninggalkan rangkaian kereta demi menyelamatkan nyawa. This has gotten a little scary. Yeah. Holy shit. Okay. Yeah, this is Rekaman video memperlihatkan kereta barang milik Canadian National Railway atau CN melaju di tengah kebakaran hutan besar di dekat Armstrong, Provinsi Ontario, Kanada. Dinding asap hitam dan kobaran api terlihat mengepung jalur rel menciptakan pemandangan dramatis di tengah bencana yang terus meluas. Seluruh awak kereta akhirnya meninggalkan rangkaian dan berjalan kaki menembus kawasan yang dipenuhi asap untuk menyelamatkan diri. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka. Peristiwa ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang masih melanda Ontario bagian barat laut. Oh yeah, they're clipping. Whew! That's a meat and a half, eh?